Halo semuanya, kembali lagi di video driving experience. Kalau di video sebelumnya kita sudah mencoba salah satu mobil BMW listrik paling ramai. Nah, sekarang kita bakal cobain salah satu mobil listrik BMW paling sporty, yaitu BMW i4 eDrive 40. Nah, jadi kebetulan BMW Tunas Certified Pre-Owned itu punya 4 stok nih ya. Itu warna Tanzanite Blue, warna Alpine White, dan 2 warna Black Sapphire. Nah, yang sekarang kita lagi pakai ini adalah yang warna Tanzanite Blue dengan interior konyek. Nah, sebelum kita membahas untuk driving experience-nya, saya ingin membahas secara spek teknis dulu dari mobil ini. Mobil ini adalah yang spek eDrive 40 dengan kapasitas baterai 81,5 kWh dengan range up to 580 km. Karena ini adalah spesifikasinya adalah eDrive, makanya motor penggerak dari mobil ini hanya satu. Mobil ini adalah penggerak belakang ya, yang membuat secara efisiensi seharusnya bisa lebih baik karena tidak memerlukan segitu banyaknya daya untuk menggerakkan mobil ini. Secara tenaga, mobil ini memiliki horsepower itu kurang lebih di sekitar 340 horsepower dengan torsi 430 Nm. 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh hanya dalam waktu di bawah 6 detik. Klaimnya adalah 5,8. Nah, karena ini adalah mobil listrik, makanya pasti tujuan penggunaannya adalah dipakai sehari-hari oleh kalian nanti nih sebagai calon pemilik dari mobil ini. Bagaimana rasanya? Ini mobil itu adalah sebuah sedan Grand Coupe yang cukup rendah ya, yang membuat feeling sporty itu bisa sangat terasa di mobil ini, dimana kita bisa duduk sangat rendah. Dan karena kita bisa duduk semakin rendah, itu semakin membuat rasa percaya diri untuk mengendalikan mobil ini. Karena mobil ini secara pengendalian pun itu juga sangat baik. Ban yang dipakai ini adalah ring 20 ya, yang membuat secara kestabilan bannya ini sekali lagi sangat baik. Lalu penggunaan setir dari M yang sangat bulky ini, saya sudah sering bilang berkali-kali kepada kalian bahwa saya sih suka ya dengan kontur setir yang seperti ini karena membuat rasa berkendara itu semakin mantap. Satu hal yang membuat mobil ini bisa semakin enak dibawa di jalan itu karena suspensi belakang dari mobil ini sudah menggunakan air suspension yang secara adaptif. Jadi bukan air suspension yang bisa diatur secara ketinggian ya, tapi memang adaptif ini memiliki kemampuan bisa naik dan turun sesuai dengan kecepatan yang ditempuh oleh mobil. Lalu bagaimana dengan rasa suspensinya? Ini adalah sedan yang cukup sporty karena ini adalah seri 4 yang dibuat listrik. Jadi secara kaki, secara konstruksi sih sebenarnya mirip ya. Tapi karena berkat air suspension tadi membuat rasa mobil ini secara bandingan itu jauh lebih lembut dibanding seri 4 versi bensinnya. Mobil ini memiliki kapasitas penumpang itu 4 kursi ya. Jadi mobil ini Grand Coupe, pintunya ada 4 yang membuat secara aksesibilitas dari mobil ini semakin mudah dibanding dengan seri 4-nya ya, yang coupe 2 pintu. Memang secara look itu lebih keren gitu. Cuman karena ini adalah Grand Coupe, membuat mobil ini sekali lagi secara aksesibilitas keluar masuk penumpang itu semakin mudah karena kita nggak perlu tuh yang namanya majuin kursi depan dulu, kemudian penumpang belakang harus secara lompat masuk ke row keduanya. Sekarang bagaimana experience-nya ketika kita duduk dulu nih di interior dari BMW i4 ini. Ini layar yang sudah menggunakan iDrive 8 ya, yang layar ini membentang dari bagian tengah interior hingga ke bagian speedometer yang membuat mobil ini semakin terkesan futuristis. Head-up display ada di bagian kaca yang menampilkan speedometer, dan ini layout dari speedometer itu bisa diatur-atur sesuai dengan keinginan kita. Saya udah sempat sharing dengan beberapa anak-anak sales BMW gitu ya, teman-teman kita yang ada di BMW Tunas Sayamuruk. Mereka mengatakan bahwa salah satu sound system terbaik
yang ada di BMW itu terdapat di BMW i4 ini. Ini perlu diketahui bahwa sound system yang digunakan ini bukan Bowers & Wilkins ya. Jadi Bowers & Wilkins memang itu ranahnya untuk 7 series ke atas gitu. Cuman ini menggunakan Harman Kardon, tapi speknya berbeda nih. Ini dibanding AX sekalipun ya, jujur aja terasa lebih powerful, terasa lebih detail, dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa speaker itu lebih enak dan lebih terasa di row baris keduanya, yang membuat ya ini mobil, kita ngomong harga second ya, itu kurang lebih di sekitar 1,5 miliar, tapi dengan kualitas sound system kayak gitu, itu worth it, itu bagus. Dan balik lagi, horsepower di 340 dan torsi 430 Nm. Tapi listrik, ini cocok banget sih buat kalian yang memang lagi cari mobil yang cukup kenceng, cukup menyenangkan, tapi kalian tidak mau pusing masalah bensin. Karena kita tahu semua biaya untuk charging sebuah mobil itu jauh lebih terjangkau dibanding dengan kita harus isi bensin di mobil internal combustion. Nah, lalu berikutnya kita berbicara masalah charging. Secara spek charging sebenarnya mirip dengan BMW iX ya. Colokannya, lubang chargernya itu sama seperti BMW iX. Kalau kalian yang udah pernah punya atau tahu, cukup universal. Kalian kalau punya mobil Hyundai di rumah, itu chargernya juga bisa dipakai, kita kompatibel juga, soketnya itu sama. Lalu daya untuk wallbox charging, jadi nanti ketika kalian membeli mobil ini, kalian akan mendapatkan wallbox charging yang dayanya itu kurang lebih di 11 kWh, yang membuat kalian dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa bisa memiliki waktu charging itu kurang lebih selama 8 jam. Dan ya itu terasa sangat wajar, karena kenapa? Ya memang mobil listrik itu dicas ketika memang di keadaan kita sedang beristirahat di rumah waktu malam hari. Nah, untuk yang SPKLU-nya, kalau kalian bisa menemukan DC charging yang fast charging dengan daya 200 kWh, mobil ini dapat menampung daya maksimal di 150 kWh, yang dimana dari 0 sampai 100 km per jam secara teori matematisnya itu bisa dalam waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam saja. Dengan baterai yang lebih besar, range-nya lebih jauh di 580 km, kalian mau pakai ke Bandung sekalipun, jangankan Bandung deh, kalian mau ke Semarang sekalipun, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kalian mungkin, kalau kalian cukup berani orangnya gitu ya, secara hitung-hitungan mau lebih mepet, paling 1 kali charging itu sudah bisa sampai Surabaya. Dan itu yang saya impress dari BMW i4, karena baterai yang digunakan itu jauh lebih besar dibanding bahkan iX yang X340 sekalipun, itu di sekitar 71 kWh, ada selisih 10 kWh di dalamnya. Sekarang kita berbicara masalah figur akselerasi dari mobil ini, di mana 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh hanya dalam waktu 5,8 detik. Dan ini bukan angka yang main-main, ini adalah angka yang serius. Kalian harus hati-hati. Karena kenapa? Faktornya adalah satu, mobil ini penggerak belakang aja, bukan all wheel drive. Dan yang kedua, karena ini mobil listrik, output tenaga torsi 430 Nm itu bisa langsung dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Ya, saya udah berkali-kali bawa i4 ini dan saya selalu berhati-hati, kaki kita tuh harus sekolah ya, biar bisa tetap nyaman penyaluran tenaga semuanya, dan penumpang di belakangnya pun bisa lebih nyaman juga yang ikut di mobil ini. Sekarang kita coba ya, sedikit tarikannya buat tahu nih seberapa kencang mobil ini. Itu bener-bener torsi 430 Nm bisa langsung dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Ini badan kita langsung kelempar. Udah cukup, ini kita lagi di situasi yang cukup ramai ya. Dan ya kalian bisa lihat, bahkan dari G-force yang diterima oleh badan saya aja udah bisa sangat menggambarkan betapa besarnya tenaga. Mungkin tenaga bukan yang sebesar itu ya, cuman
karena ini adalah mobil listrik, langsung dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Badan kita langsung terlempar, langsung nyender ke kursi, dan 0 sampai 100 km per jam dapat kalian tempuh dalam waktu hanya 5,8 detik. Karena mobil ini sudah memiliki driving assistant profesional, jadi mobil ini sudah bisa semi autonomous. Jadi sekarang kita coba aja yuk. Kita lagi ada di kemacetan Sudirman nih. Saya dari tadi ini tidak pegang setir sama sekali, kaki juga tidak di pedal rem. Kita lihat apakah mobil ini bisa stop and go dan berbelok dengan mudah. Mobil ini tetap berada di jalurnya, setir bisa mengikuti jalanan sendiri, dan gas dan rem pun itu bisa dioperasikan dengan baik dan juga halus. Lalu mobil ini juga pasti akan meminta, kalau kalian tadi sempat sadar, beberapa detik sekali saya akan memegang setir karena mobil ini meminta. Sekarang ini kita lagi ada di Bundaran HI, tidak ada marka jalan, karena memang ketika fitur Adaptive Cruise Control ini akan diaktifkan, harus ada marka jalan yang jelas. Jadi ya sayangnya di Indonesia marka jalan tersebut belum begitu banyak ya. Jadi kalian pastikan jalan yang akan lewati, atau ketika kalian akan menggunakan fitur ini, kalian harus melewati jalan yang secara marka jalan itu sudah rapi. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini saya sekarang ada di depan Plaza Senayan, marka jalannya sudah lebih rapi. Ya, sekarang saya akan nyalakan lagi. Kita tinggal nyalakan untuk mode Adaptive Cruise Control-nya. Ya, kita masuk ke mode. Kita masuk ke menu Assisted Driving Mode. Jadi, yes, kita indikatornya nanti adalah ada gambar mobil warna hijau dan juga setir berwarna hijau. Nah, kecepatan kita tinggal atur saja. Saya aktifkan maksimal di 60 km per jam. Ya, mobil berjalan sendiri, ngerem sendiri, menjaga mobil tetap di jalurnya. Nih, setirnya berwarna kuning, ada lampunya, kita harus pegang saja. Tidak perlu seperti mobil lain yang harus digoyangkan. Mobil ini cukup disentuh saja. Jadi, ya, mobil ini akan membuat perjalanan kita akan semakin effortless, nggak akan capek, apalagi kalau kalian perjalanan jauh di tol Trans Jawa sekalipun. Kurang lebih seperti itu driving experience yang singkat dari BMW i4 eDrive 40 ini. Dan kalau kalian penasaran dan tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung datang ke BMW Tunas Hayamuruk karena ini akan menjadi display. Dan kalau kalian memang belum ada waktu buat datang, kita akan baru selesai bikin video reviewnya di YouTube kantor kita di BMW Tunas.Uscar. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Nantikan video-video driving experience-nya yang lain dengan mobil-mobil yang nggak kalah canggih, nggak kalah bagus, bukan mobil yang pasaran, hanya ada di channel ini dan juga channel kantor saya di BMW Tunas.Uscar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel kantor kita supaya disitulah lebih banyak video-video review yang secara lengkap yang bisa kalian tonton. Siapa tahu itu menjadi referensi kepada kalian kalau yang sedang ingin mencari BMW second dengan kondisi dan kualitas terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.